Kita bertemu lagi di channel Aimer. Hai, lampu serius. Oke adik-adik, kita bertemu dengan saya di channel Aimer persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri dibahas di kelas 11 Matematika Peminatan, di mana video ini mengacu 3 kali pertemuan ya, dari pertemuan kedua sampai pertemuan keempat. Topiknya adalah penyelesaian persamaan trigonometri sederhana pada interval tertentu. Sebelum kita masuk topiknya, alangkah lebih baiknya kita membahas tentang konsep dasar tentang persamaan, interval, dan trigonometri sederhana. Pertama, persamaan dapat diartikan memiliki nilai yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan, walaupun bentuknya berbeda. Sebagai contoh, sin 210 derajat sama dengan sin negatif 30 derajat. Sama-sama nilainya min setengah. Sedangkan interval adalah batas-batas yang telah ditentukan dari suatu persamaan. Contoh, X besar sama 0 derajat, X kecil sama 360 derajat. Atau menggunakan radian, X besar sama 0, X kecil sama 2V. V sama dengan 180 derajat. Dan persamaan trigonometri sederhana meliputi sin X sama dengan sin A, cos X sama dengan cos A, tan X sama dengan tan A. Oke adik-adik, kita masuk topik persamaan sin X sama dengan sin A. Dimana kalau di sekolah kita menghabiskan 1 kali pertemuan untuk membahas topik ini. Pada dasarnya, rumus persamaan sin X sama dengan sin A itu sama. Mau kita memakai satuan derajat ataupun satuan radian. Akan tetapi, kita menyelesaikannya sesuai apa yang diminta soal. Rumus lagi ya adik-adik. Tetap semangat ya. Sudut dalam satuan derajat adalah sin X sama dengan sin A derajat, di mana X sama dengan A derajat ditambah buka kurung K kali 360 derajat tutup kurung, atau X sama dengan 180 derajat dikurang A derajat ditambah buka kurung K kali 360 derajat tutup kurung. Kata atau di sini bukan artinya kita memilih, tapi kita memakai kedua-duanya. Sedangkan sudut dalam satuan radian adalah sin X sama dengan sin A, di mana X sama dengan A ditambah buka kurung K kali 2V tutup kurung, atau X sama dengan buka kurung V dikurang A tutup kurung ditambah buka kurung K kali 2V tutup kurung. Oh iya adik-adik, coba perhatikan rumusnya, hampir sama kan, bedanya cuma 360 derajat dengan 2V. Karena 1V itu sama dengan 180 derajat. Jadi 2V itu sama dengan 360 derajat. Coba dipahami. Dengan K adalah konstanta. Nilai dari konstanta adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita masuk contoh soal ya adik-adik. Tentukan penyelesaian sin X sama dengan sin min 30 derajat. Dari soal kita mengacu pada rumus sudut dalam satuan derajat. Jawabannya adalah sin X sama dengan sin min 30 derajat. Maka nilai A sama dengan min 30 derajat. X sama dengan min 30 derajat ditambah buka kurung K kali 360 derajat tutup kurung, atau X sama dengan buka kurung 180 derajat dikurang 30 derajat tutup kurung ditambah buka kurung K kali 360 derajat tutup kurung sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat dengan K anggota bilangan konstanta. Kenapa K tidak dirubah nilainya? Karena soal tidak memiliki interval. Jika soal mengacu pada sin X sama dengan sin min 30 derajat dengan batas, maka nilai K kita masukkan dengan nilai bilangan
0, 1, dan seterusnya. Sampai nilai yang ditemukan tidak melebihi dari batas interval tersebut. Nah, adik-adik, ini contoh soal persamaan sin X sama dengan sin A dengan batas tertentu. Contoh soalnya, tentukan penyelesaian sin X sama dengan sin min 30 derajat untuk X besar sama 30 derajat, X kecil sama 300 derajat. Cara menentukan himpunan penyelesaiannya atau HP, bukan HP saya yang hilang ya. Sin X sama dengan sin min 30 derajat untuk X besar sama 30 derajat, X kecil sama 300 derajat, maka nilai A sama dengan min 30 derajat. Nah, adik-adik, di sini baru nilai K atau konstanta kita masukkan. Di mana X sama dengan min 30 derajat ditambah, buka kurung, K kali 360 derajat, tutup kurung. X sama dengan min 30 derajat ditambah. Kita masukkan nilai K0 dulu. 0 dikali 360 derajat hasilnya 0. Jadi min 30 derajat ditambah 0 hasilnya min 30 derajat. Apakah masuk pada HP? Tentu tidak. Dan jika kita masukkan nilai konstanta 1, maka hasilnya 330 derajat. Apakah masuk kepada interval? Sedangkan interval kita yang paling besar adalah 300 derajat. Konstanta 2, 3, 4, dan seterusnya tidak dimasukkan karena sudah jelas hasilnya akan melebihi dari batas interval atas. Nah, rumus satu lagi atau X sama dengan 180 derajat, kita tukar A menjadi min 30 derajat ditambah buka kurung K kali 360 derajat, tutup kurung. Jadi 180 derajat dikurang negatif 30 derajat berubah tanda menjadi positif. Hasilnya 210 derajat ditambah buka kurung K kali 360 derajat. Nah, kita masukkan nilai konstanta sama dengan 0. Jadi X sama dengan 210 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Bilangan dikalikan 0 hasilnya 0. Jadi 210 derajat ditambah 0 derajat hasilnya 210 derajat. Apakah masuk pada interval? Ya, masuk pada interval. Jika kita masukkan angka 1, maka akan melebihi batas interval atas. Kalau nggak percaya, coba aja sendiri. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 210 derajat. Oke adik-adik, kita sekarang masuk contoh soal sin X sama dengan sin A dalam sudut satuan radian. Contoh soalnya adalah tentukan penyelesaian sin X sama dengan sin setengah V dengan batas X besar sama 0, X sama 2V. Jawabannya adalah pertama kita selidiki dulu. A sama dengan setengah V. Batas X besar sama 0, kecil sama 2V. Dari batas kita memiliki gambaran bahwasanya himpunan penyelesaiannya adalah 0, bisa setengah V, bisa V sampai ke 2V. Oke, A sudah diketahui, batas sudah diketahui. Sekarang kita cari himpunan penyelesaiannya. X sama dengan setengah V ditambah buka kurung K kali 2V. Kita tukar nilai K dengan 0. X sama dengan setengah V ditambah 0 kali 2V. Bilangan dikalikan 0 hasilnya 0. Jadi X sama dengan setengah V. Oke, kita masukkan nilai K sama dengan 1. X sama dengan setengah V ditambah buka kurung 1 dikali 2V tutup kurung. Hasilnya X sama dengan 2,5V. Pertanyaannya, apakah 2,5V termasuk pada himpunan penyelesaian? Jawabannya tidak, karena batas atasnya adalah 2V.
Masuk ke rumus kedua, atau X sama dengan V dikurang A ditambah buka kurung K kali 2V tutup kurung. A-nya sudah ketahui setengah V, jadi V dikurang setengah V ditambah K dikali 2V. Karena bentuknya sudah sama dengan yang di sebelah kiri, maka bisa disimpulkan bahwasannya tetap sama. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah setengah V. Oke adik-adik, kita masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu tentang persamaan cos X sama dengan cos A. Sama seperti rumusin, rumus cos X sama dengan cos A itu ada dua. Pertama dalam satuan derajat, kedua dalam satuan radian. Kalau rumus dalam satuan derajat, cos X sama dengan cos A derajat, di mana X plus minus, artinya plus minus di sini dibagi dua. A-nya ada nilainya positif, A-nya ada nilainya negatif. Pada dasarnya, rumus sudut dalam satuan radian itu sama dengan sudut dalam satuan derajat, di mana cuman kita ingat bahwasanya 2V sama dengan 360 derajat. Jadi, yang 360 derajat kita tukar menjadi 2V. Nah, coba kita perhatikan rumus sudut dalam satuan derajat satu dengan rumus satuan radian. Membedakan cuma 360 derajat dan 2V-nya saja. Dengan K adalah konstanta. Nilai dari konstanta adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Boleh. Masuk contoh soal lagi ya. Matematika identik dengan contoh soal. Oke, adik-adik, kita masuk kepada contoh soal persamaan cos X sama dengan cos A. Di mana soalnya tentukan penyelesaian cos 2X sama dengan cos 120 derajat. Berarti kita memakai rumus sudut dalam satuan derajat. Jawabannya cos 2X sama dengan cos 120 derajat, maka nilai A sama dengan 120 derajat. 2X sama dengan 120 derajat ditambah buka kurung K kali 360 derajat. X sama dengan seluruh ruas kita bagi dengan 2. Jadi X tinggal sama dengan 120 derajat dibagi 2, 60 derajat ditambah K kali 360 derajat dibagi 2. Atau rumus yang satu lagi, 2X sama dengan min 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sama-sama kita bagi 2 semuanya lagi, ruas kiri dan ruas kanan. 2X bagi 2 hasilnya X sama dengan min 120 derajat bagi 2 hasilnya min 60 derajat ditambah K 360 derajat dibagi 2 180 derajat. Dengan K adalah anggota bilangan konstanta. Kenapa K tidak dirubah nilainya? Karena soal tidak memiliki interval. Nah, ini contoh soal persamaan cos X sama dengan cos A memakai interval. Tentukan penyelesaian cos X sama dengan cos 110 derajat untuk X besar sama 0 derajat, X kecil sama 360 derajat. Jawabannya cos X sama dengan cos 120 derajat. Untuk batas intervalnya X besar sama 0 derajat, X kecil sama 360 derajat. Jadi yang ada di pikiran kita bahwasanya himpunan penyelesaiannya tidak akan lebih dari 300 derajat dan tidak akan kurang dari 30 derajat. A sama dengan 120 derajat, di mana X sama dengan 120 derajat ditambah buka kurung K kali 360 derajat tutup kurung. Kita masukkan nilai konstantanya 0. X sama dengan 120 derajat ditambah buka kurung K kita tukar dengan 0 dikali 360 derajat tutup kurung. Sehingga X sama dengan 120 derajat ditambah 0 sama dengan 120 derajat.
120 derajat termasuk pada himpunan penyelesaian. Sedangkan jika kita masukkan nilai K sama dengan 1, sehingga X sama dengan 120 derajat ditambah buka kurung 1 dikali 360 derajat tutup kurung. X sama dengan 120 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 360 derajat. Jadi 120 derajat ditambah 360 derajat hasilnya 480 derajat. Apakah masuk pada himpunan penyelesaian? Untuk rumus kedua, X sama dengan min 120 derajat ditambah buka kurung K kali 360 derajat tutup kurung. Kita masukkan nilai konstantanya 0 dulu. X sama dengan min 120 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. X sama dengan, kalau 0 dikalikan bilangan hasilnya tetap 0. Jadi min 120 derajat. Apakah masuk kepada himpunan penyelesaian? Tentu tidak. Dan untuk K sama dengan 1, X sama dengan min 120 derajat ditambah buka kurung 1 dikali 360 derajat tutup kurung, hasilnya adalah 240 derajat. Untuk K sama dengan 2 tidak dibuat karena hasilnya akan melebihi batas interval atas. Jadi HP adalah 120 derajat dan 240 derajat. Contoh soal persamaan cos X sama dengan cos A dengan memakai rumus satuan radian. Soalnya adalah tentukan penyelesaian cos 2X sama dengan cos 2V dengan batas X besar sama 0, X kecil sama 2V. Just kidding yang tadi ya, cuma bercanda. Oke, langsung saja kita menjawab soal yang di atas. A sama dengan 2V dengan batas X besar sama 0, X kecil sama 2V. Sehingga 2X sama dengan 2V ditambah buka kurung K dikali 2V tutup kurung. Seluruh ruas kita bagi dengan 2. Sehingga X sama dengan V ditambah buka kurung K kali V tutup kurung. Kita masukkan nilai konstantanya. X sama dengan V ditambah 0 dikali V, hasilnya 0. Jadi X sama dengan V. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan V ditambah buka kurung 1 dikali V tutup kurung. Jadi X sama dengan 2V. Nah, untuk K sama dengan 2, hasilnya tidak ada di interval. Ayo dicoba adik-adik. Atau rumus keduanya 2X sama dengan min 2V ditambah buka kurung K kali 2V tutup kurung. Kita bagi kedua ruas dengan 2. Hasilnya X sama dengan min V ditambah buka kurung K kali V tutup kurung. Kita masukkan nilai konstantanya 0. X sama dengan min V ditambah buka kurung 0 dikalikan V tutup kurung. 0 dikali V hasilnya 0. Sehingga jawabannya X sama dengan min V. Apakah min V termasuk pada himpunan penyelesaian? Untuk K sama dengan 1, X sama dengan min V ditambah 1 dikali V. 1 dikali V hasilnya V. Jadi min V ditambah V hasilnya 0. Dan untuk K sama dengan 2 hasilnya sudah ada pada rumus sebelumnya. Jadi himpunan penyelesaian dari soal tersebut adalah 0, V, dan 2V. Oke guys, kita lanjut pertemuan selanjutnya, pertemuan ketiga pada
persamaan trigonometri sederhana, yaitu persamaan tan X sama dengan tan A. Model kayak YouTuber aja gue. Oke adik-adik, seperti biasa ada dua rumus. Pertama sudut dalam satuan derajat dan sudut dalam satuan radian. Akan tetapi persamaan tan X dan tan A lebih sederhana, tidak memakai dua rumus, cuman satu rumus saja. Contohnya sudut dalam satuan derajat tan X sama dengan tan A derajat cuman satu, yaitu X sama dengan A derajat ditambah buka kurung K kali 180 derajat tutup kurung. Sedangkan rumus sudut dalam satuan radian seperti biasa, coba adik-adik lihat bahwasanya V itu sama dengan 180 derajat. Dengan K adalah konstanta. Nilai konstanta sudah tahu ya adik-adik. Selalu begitu kamu, matematika ada soal. Soal untuk tan X sama dengan tan A, tentukan penyelesaian tan 3X dikurang 45 derajat sama dengan tan 60 derajat. Untuk X besar sama 100 derajat, X kecil sama 300 derajat. Yuk kita langsung membahasnya. Tan X sama dengan tan 60 derajat. Untuk interval X besar sama 100 derajat, X kecil sama 300 derajat. A sama dengan 60 derajat. 3X kurang 45 derajat sama dengan 60 derajat ditambah buka kurung K kali 180 derajat tutup kurung. Kita pindahkan nilai 45 derajat ke sebelah kanan. Negatif pindah ruas menjadi positif, sehingga 3X sama dengan 60 derajat ditambah 45 derajat ditambah buka kurung K dikali 180 derajat tutup kurung. 3X sama dengan 105 derajat ditambah buka kurung K dikali 180 derajat tutup kurung. Kita bagi kedua ruas dengan 3. X sama dengan 35 derajat ditambah K dikali 60 derajat. Kita masukkan nilai K sama dengan 0, sehingga X sama dengan 35 derajat ditambah 0 dikali 60 derajat. Hasilnya X sama dengan 35 derajat. Apakah masuk pada himpunan penyelesaian? Tentu tidak. Sedangkan K sama dengan 1, X sama dengan 35 derajat tambah 1 dikali 60 derajat. Hasilnya 95 derajat. Apakah masuk pada himpunan penyelesaian? Tentu tidak. Untuk K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 4, K sama dengan 5, dan K sama dengan seterusnya. Coba diperhatikan video ini dan tarik kesimpulan sendiri. Untuk contoh soal persamaan tan X sama dengan tan A, tentukan penyelesaian tan 2X dikurang V sama dengan tan 3V. Untuk interval X besar sama setengah V, X kecil sama V. Coba adik-adik perhatikan videonya dan buat analisa tentang videonya. Kenapa saya tidak memasukkan nilai K sama dengan 1, K sama dengan 2, dan hanya memakai K sama dengan 0.
Oke, jadi kesimpulannya adalah pertama, persamaan trigonometri adalah persamaan yang variabelnya memuat dalam bentuk trigonometri. Yang kedua, kalau rumusnya coba diperhatikan bahwasanya kalau tan memakai A derajat dan sudutnya cuma 180 derajat, cuma satu rumus. Sedangkan sin memakai A derajat dan 180 derajat dikurang A derajat dan sudutnya 360 derajat. Sedangkan cos memakai A derajat atau min A derajat dengan sudut 360 derajat. Sedangkan untuk radian, ingat saja bahwasanya V itu sama dengan 180 derajat. Sebagai contoh, rumus cos kita ambil. X sama dengan 180 derajat dikurang A derajat ditambah K kali 360 derajat. Bisa kita rubah, kita ingat bahwasanya V sama dengan 180 derajat. Sehingga X sama dengan V dikurang A ditambah K dikali 2V. Karena nilai 360 derajat sama dengan 2V.